saya berkeliling Indonesia nih. Wah, ternyata Indonesia tuh sangat luas sekali. Yuk kita belajar tentang letak Indonesia. Tapi saya turun dulu ya. Hari ini kita akan belajar tentang letak, luas, batas wilayah Indonesia. Ternyata wilayah Indonesia luas sekali ya, dengan total wilayah sekitar 5.193.250 km persegi yang terdiri dari daratan dan juga lautan. Luas daratan di Indonesia ada 1.919.440 km persegi. Sedangkan luas lautan ada 3.273.810 km persegi. Wah, ternyata luas lautan ya daripada daratannya. Nah, di Indonesia juga terdiri dari beribu-ribu pulau. Ada 17.508 pulau di Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, di Indonesia disebut sebagai negara maritim. Setelah kita mengetahui luas wilayah Indonesia, kita juga harus tahu nih batas-batas wilayah Indonesia. Nah, batas wilayah Indonesia itu terdiri dari batas darat dan juga batas lautan. Batas darat artinya Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga. Baik, kita mulai dari bagian utara terlebih dahulu. Bagian utara Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan juga dipisahkan oleh Samudra Pasifik dan juga Laut Cina Selatan. Indonesia juga berbatasan dengan negara tetangga Singapura dan juga Filipina. Sedangkan di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Berikutnya adalah batas wilayah Indonesia sebelah timur. Sebelah timur, Indonesia berbatasan darat dengan negara Papua Nugini dan juga berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan darat dengan negara Timur Leste, juga berbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Arafuru. Baik, sekarang kita masuk ke letak Indonesia. Letak Indonesia itu terdiri dari 3, yaitu letak secara astronomis, letak secara geografis, dan juga letak secara geologis. Letak Indonesia secara astronomis adalah letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia terdiri dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan juga 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini 6 derajat ini terletak di Pulau W, sedangkan 11 derajat ini ada di Pulau Rote. Berikutnya 95 derajat bujur timur ini terletak di Sabang dan juga 141 derajat bujur timur terletak di Merauke. Nah, karena Indonesia berada pada letak astronomis tersebut, maka ada pengaruhnya bagi wilayah Indonesia. Yang pertama, pengaruh letak lintang. Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Otomatis Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa 0 derajat. Nah, dari sini maka Indonesia akan selalu dilewati matahari ya, maka matahari di Indonesia akan bersinar sepanjang tahun. Akibatnya udara di Indonesia itu panas sekali ya, karena udara di Indonesia itu panas maka udaranya lembab. Kalau lembab maka di Indonesia itu akan banyak curah hujan. Sepertinya ini mau mendung ini dan mau hujan ini ya. Nah, curah hujan di Indonesia itu tinggi, menyebabkan lahan di Indonesia itu sangat subur. Nah, kita lihat betapa suburnya wilayah Indonesia ya, yang menyebabkan wilayah Indonesia itu mendapat sebutan sebagai negeri
agraris, yang artinya lahan pertanian di Indonesia itu sangat subur sekali dan Indonesia menghasilkan bahan pangan yang sangat melimpah seperti padi, jagung, tebu, cabai, dan juga lainnya. Pengaruh berikutnya adalah pengaruh bujur. Wilayah Indonesia terdiri dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Maka di sini ada pengaruhnya, yaitu di Indonesia terdiri dari 3 pembagian daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIB. Antara WIB dengan WITA terjadi selisih waktu antara 1 jam atau 60 menit. Antara WITA dengan WIB juga terjadi selisih perbedaan waktu 60 menit atau 1 jam. Nah, sekarang wilayah pembagiannya. Wilayah Indonesia bagian barat terdiri dari Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Wilayah Indonesia bagian tengah terdiri dari Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, NTB, NTT. Sedangkan wilayah Indonesia bagian timur terdiri dari Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua. Oke, sekarang Bu Deni kasih contoh nih. Misal, saya berada di Surabaya sekarang pukul 9 WIB. Maka teman kita yang berada di Denpasar pukul 10 WITA. Nah, sekarang coba siapkan alat tulis kalian. Saya beri kuis ya. Misal di Jambi pukul 7 WIB, maka di Gorontalo pukul berapa? Mau tahu jawabannya? Yuk kita saksikan setelah yang berikut ini.